Ibu mertua diam-diam merayakan ulang tahun gundik suamiku di restoran mewah. Mereka tak tahu aku pemilik restoran itu. Saat itu juga ku permalukan mertua dan pelakor. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela-jendela kaca raksasa di ruang makan, menimpa meja marmer putih dan memantulkan kilau pada peralatan perak yang tertata rapi. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh berpadu dengan wangi kroasang almond yang baru keluar dari oven, menciptakan sebuah simfoni kehangatan yang akan membuat siapapun percaya bahwa ini adalah potret dari sebuah kebahagiaan yang absolut. Di tengah surga domestik ini, Arini bergerak dengan keanggunan seorang balerina, meletakkan sepiring eggs Benedict di hadapan suaminya, Baskara. Sarapan untuk suamiku yang paling hebat, ucap Arini lembut. Senyum tulus terukir di bibirnya. Baskara, yang tampak gagah dengan kemeja polo bermereknya, menangkap tangan Arini dan mengecupnya. Dan semua ini disiapkan oleh istriku yang paling sempurna. Aku pria paling beruntung di dunia. Kalimat itu, seperti melodi yang sering ia dengar, selalu berhasil membuat hati Arini berbunga-bunga. Pernikahan mereka yang berjalan 5 tahun ini adalah buah dari cinta yang mereka yakini begitu kuat. Arini, seorang wanita yang membangun kerajaan kulinernya dari nol, bermula dari sebuah kafe kecil hingga kini memiliki 5 restoran mewah di ibu kota, merasa telah menemukan pelabuhan terakhirnya pada Baskara. Baskara, yang bekerja di perusahaan properti milik keluarganya, adalah sosok suami yang suportif, tampan, dan selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Setidaknya, itulah yang Arini yakini sepenuh hati. Pagi itu, seperti banyak pagi lainnya, terasa sempurna. Mereka membahas rencana akhir pekan, tertawa mengenang liburan mereka ke Swiss tahun lalu, dan merencanakan masa depan. Namun, kesempurnaan itu terasa sedikit terusik saat bel pintu berbunyi. Di sana berdiri Lydia, ibu mertuanya, dengan senyum lebar yang selalu berhasil meluluhkan Arini. "Mama," sapa Arini, langsung memeluk wanita parubaya yang masih terlihat sangat rawat itu. "Tumben pagi-pagi sekali ke sini." "Mama kangen masakan menantu mama yang paling jago masak ini," jawab Lydia, mencubit pipi Arini dengan gemas. "Lagi pula, Mama bawakan puding sutra kesukaan kalian." Kehadiran Lydia selalu menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Sejak awal, Lydia menerimanya dengan tangan terbuka, tidak pernah mempermasalahkan latar belakang Arini yang bukan berasal dari keluarga konglomerat seperti mereka. Lydia selalu memujinya di setiap pertemuan keluarga, membanggakan pencapaian bisnis Arini seolah-olah itu adalah pencapaiannya sendiri. "Arini ini berlian," begitu katanya suatu kali. Bas sangat beruntung mendapatkannya. Perlakuan inilah yang membuat Arini merasa begitu dicintai dan diterima, membuatnya tak ragu memberikan yang terbaik untuk suami dan keluarga barunya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda. Keanehan-keanehan kecil mulai muncul, seperti retakan halus pada sebuah porselen yang indah. Awalnya, Arini mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai paranoia wanita yang terlalu lelah bekerja. Semuanya dimulai dengan jadwal Baskara yang semakin tidak menentu. "Lembur, sayang," katanya hampir setiap malam. "Ada proyek besar yang harus selesai akhir bulan ini." Awalnya Arini memaklumi. Dunia bisnis memang menuntut waktu dan pengorbanan. Tetapi, lembur itu terus berlanjut bahkan setelah proyek yang disebutkannya selesai. Terkadang, Baskara pulang dengan aroma parfum wanita yang samar, aroma yang bukan miliknya. Ketika Arini menanyakannya, Baskara akan tertawa dan berkata, "Kamu ini penciumannya tajam sekali. Tadi ada rapat dengan klien wanita. Mungkin parfumnya menempel di jasku." Dan Arini, yang sangat mencintainya, memilih untuk percaya. Lalu, ada Lydia, ibu mertua yang dulu hanya akan memuji dan memberikan nasihat-nasihat bijak seputar rumah tangga, kini mulai menunjukkan ketertarikan yang aneh pada aset dan keuangan Arini. Suatu sore, saat mereka minum teh di salah satu restoran milik Arini, Lydia memulai percakapan dengan nada yang sangat manis. "Restoranmu ini makin sukses saja, Rin. Mama bangga sekali," puji Lydia. "Ngomong-ngomong, Mama dengar kamu berencana membuka cabang ke-6 di Bali, ya?" "Wah,
Itu pasti butuh investasi yang luar biasa besar. Iya, Ma. Mohon doanya saja, jawab Arini, tersenyum. Lydia mengaduk tehnya perlahan. Matanya menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan. Tentu saja Mama doakan. Tapi, apa semua asetmu yang sekarang cukup untuk dijadikan jaminan pinjaman bank? Maksud Mama, properti atas namamu pribadi, deposito, saham semuanya aman, kan? Arini sedikit terkejut. Pertanyaan itu terasa terlalu teknis dan pribadi. Aman kok, Ma. Tim keuanganku sudah mengatur semuanya. Lydia tersenyum lagi. Senyum yang sama hangatnya seperti biasa. Baguslah. Mama hanya khawatir. Sebagai orang tua, kan? Wajar kalau ingin memastikan masa depan anak-anaknya terjamin. Ini hanya nasihat. Ya, sayang. Dalih, nasihat orang tua, itu menjadi senjata Lydia. Sejak saat itu, ia semakin sering bertanya tentang rincian bisnis Arini, tentang nilai investasinya, bahkan tentang perjanjian pranikah yang Arini dan Baskara sepakati dulu. Arini mulai merasa tidak nyaman, seolah privasinya sedang diinvasi secara perlahan. Namun setiap kali ia merasa ragu, ia akan teringat semua kebaikan Lydia di masa lalu, dan ia pun menepis perasaan buruk itu jauh-jauh. Malam itu, setelah seharian penuh bekerja, Arini pulang dan menemukan rumahnya gelap. Baskara belum pulang. Arini melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Ia mencoba menelepon suaminya, tetapi panggilannya dialihkan ke kotak suara. Rasa lelah bercampur dengan kekhawatiran yang mulai menusuk hatinya. Ia merebahkan diri di sofa, memejamkan mata sejenak, ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi email dari bank masuk. Iseng. Ia membukanya. Itu adalah tagihan kartu kredit tambahan milik Baskara, kartu yang Arini berikan untuk keperluan darurat. Matanya terpaku pada sebuah transaksi yang dilakukan 2 hari lalu. Sebuah toko perhiasan ternama, dengan nominal yang fantastis. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah menerima hadiah perhiasan apapun baru-baru ini. Ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi. Ulang tahun pernikahan mereka juga sudah lewat. Untuk siapa perhiasan mahal itu? Tepat saat itu, suara mobil Baskara memasuki garasi. Pintu depan terbuka, dan Baskara masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Maaf, sayang, rapatnya alot sekali, katanya, mencoba memeluk Arini. Namun, kali ini Arini tidak menyambutnya. Ia tetap duduk diam, menatap suaminya dengan pandangan yang mulai kehilangan kehangatan. Fasad pernikahan sempurna itu, betapapun megahnya, kini mulai menunjukkan retakan-retakan halus yang tak bisa lagi ia abaikan. Dan di dalam hatinya, Arini tahu bahwa ia harus mulai mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua kebohongan ini. Keheningan yang pekat menyelimuti ruang tamu yang luas itu, terasa jauh lebih dingin daripada hembusan AC yang menyala. Baskara berdiri terpaku di ambang pintu, senyum lelah yang tadi ia pasang kini luntur, digantikan oleh ekspresi kaget yang tak bisa disembunyikan. Di seberang ruangan, Arini duduk tegak di sofa, ponselnya masih tergenggam erat. Layarnya yang menyala menjadi satu-satunya sumber cahaya di wajahnya yang mengeras. Kenapa diam saja, Bas? Aku tanya. Rapatmu alot sekali, ya? Suara Arini terdengar tenang. Namun ada nada tajam yang belum pernah Baskara dengar sebelumnya. Baskara berusaha menguasai diri. Ia melonggarkan dasinya, berjalan mendekat, dan duduk di samping Arini, mencoba meraih tangannya. Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Tentu saja rapatnya alot. Klien dari Singapura itu detail sekali. Arini menarik tangannya. Klien dari Singapura itu, apakah dia juga yang memintamu membelikan kalung berlian seharga mobil di toko perhiasan ternama 2 hari yang lalu? Tanyanya. Matanya menatap lurus ke dalam mata Baskara, mencari setitik saja kebohongan. Wajah Baskara memucat sesaat sebelum ia berhasil mengubahnya menjadi ekspresi terluka. Ia menghela napas panjang, seolah-olah menanggung beban yang berat. Ya Tuhan, Arini, aku tidak percaya kamu akan berpikir sejauh itu. Kamu merusak kejutannya. Arini mengerutkan kening. Kejutan? Iya, kejutan.
Baskara menaikkan suaranya sedikit. Nadanya terdengar seperti orang yang disalahpahami. Ulang tahunmu memang masih beberapa bulan lagi. Tapi aku ingin memberikan sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang sudah aku rencanakan sejak lama. Aku ingin melihatmu memakainya di acara peresmian restoran barumu di Bali nanti. Tapi sekarang semuanya jadi tidak ada artinya lagi karena kamu sudah tahu. Baskara menunduk, memainkan peran sebagai suami yang kecewa dengan sangat meyakinkan. Ia berhasil membalikan keadaan, membuat Arini yang seharusnya menjadi penuntut kini merasa seperti terdakwa. Rasa curiga yang tadi membakar hatinya perlahan padam, digantikan oleh perasaan bersalah yang dingin. Apakah ia sudah keterlaluan? Apakah kelelahannya membuatnya menjadi istri yang pencemburu dan tidak percaya pada suaminya sendiri? Bas, aku. Sudahlah, Rin, potong Baskara lembut. Kini ia yang meraih tangan Arini dan menggenggamnya. Aku tahu kamu lelah. Bisnismu sedang berkembang pesat. Tekanannya pasti besar. Aku mengerti. Lupakan saja soal ini, ya? Anggap saja kamu tidak pernah melihat tagihan itu. Biarkan aku tetap memberimu kejutan nanti. Arini menatap wajah suaminya yang tampak begitu tulus. Ia ingin sekali percaya. Ia butuh untuk percaya bahwa dunianya masih utuh, bahwa pernikahannya masih sesempurna yang ia kira. Dengan ragu, ia mengangguk. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi. Sebuah jarak tak kasat mata tercipta di antara mereka, meski Baskara sudah berusaha memeluknya erat. Beberapa hari kemudian, suasana hatinya membaik. Arini meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuanya pada hari Minggu siang, membawa serta kue opera buatannya sendiri yang menjadi favorit Lydia. Saat ia tiba, pintu rumah tidak terkunci. Ia masuk sambil memanggil, "Mama, Bas, aku datang." Tidak ada jawaban. Namun, ia mendengar suara samar dari arah taman belakang. Dengan langkah pelan, ia menuju ke sana dan mendapati ibu mertuanya sedang berbicara di telepon di dekat kolam renang, memunggunginya. Lydia tampak begitu bersemangat. Suaranya pelan namun penuh antusiasme. Tentu saja harus yang termewah. Ini perayaan besar, tidak boleh main-main, ucap Lydia. Arini tersenyum, mengira Lydia sedang merencanakan arisan dengan teman-temannya. Ia hendak melangkah maju untuk memberi kejutan. Namun kalimat Lydia selanjutnya membuatnya membeku di tempat. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Calon menantu idaman mama harus diperlakukan seperti ratu. Ulang tahunnya kali ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Lanjut Lydia dengan nada penuh kebanggaan. Tempatnya sudah mama urus. Restoran paling eksklusif di kota. Semuanya akan sempurna. Jantung Arini berdebar kencang. Calon menantu idaman? Pesta ulang tahun di restoran mewah? Mungkinkah ini kejutan yang Baskara bicarakan? Mungkinkah mereka berdua, suami dan ibu mertuanya, sedang merencanakan pesta ulang tahun kejutan yang megah untuknya? Pikiran itu seketika menghapus semua sisa keraguan di hatinya. Wajahnya memerah karena bahagia dan terharu. Ternyata ia salah telah mencurigai mereka. Mereka begitu menyayanginya. Arini mundur perlahan, memutuskan untuk tidak mengganggu percakapan itu. Ia kembali ke ruang tamu, meletakkan kue di atas meja, dan berpura-pura baru saja tiba ketika Lydia akhirnya masuk ke dalam rumah. Sejak hari itu, Arini melihat suami dan ibu mertuanya dengan kacamata yang baru. Ia melihat kekompakan mereka bukan lagi sebagai persekongkolan, melainkan sebagai kerja sama tim yang manis untuk membahagiakannya. Bisik-bisik yang mereka lakukan saat ia mendekat, kini ia artikan sebagai usaha untuk menjaga kerahasiaan rencana mereka. Saat Baskara dan Lydia bertukar pandang penuh arti di meja makan, Arini hanya tersenyum dalam hati, merasa geli sekaligus tak sabar menantikan hari istimewanya. Namun, seiring berjalannya waktu, euforia itu mulai terkikis oleh perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kerahasiaan mereka terasa berlebihan. Terkadang, saat ia bergabung dalam obrolan, mereka akan terdiam canggung, seolah ia telah menginterupsi sesuatu yang sangat pribadi. Lagi ngomongin apa, sih? Serius banget kelihatannya.
Tegur Arini suatu sore. Mencoba terdengar ceria saat mendapati Baskara dan Lydia sedang berdiskusi serius di teras. Baskara tersenyum sedikit kaku. Bukan apa-apa, sayang. Cuma urusan keluarga sedikit. Urusan keluarga yang tidak melibatkanku? Tanya Arini. Nada bercandanya tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa sakit. Lydia tertawa. Tawa yang terdengar dipaksakan. Kamu ini ada-ada saja. Tentu saja melibatkanmu. Justru karena ini tentang kamu. Makanya kamu tidak boleh tahu. Namanya juga kejutan. Menantuku yang cantik. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, Arini merasa ada yang salah. Ini bukan lagi seperti merencanakan kejutan. Ini terasa seperti ia sedang dikucilkan dari lingkarannya sendiri. Atmosfer di rumah terasa semakin tegang. Baskara menjadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah orang tuanya dengan alasan membantu mama mempersiapkan sesuatu. Ponselnya selalu ia letakkan dengan layar menghadap ke bawah, dan ia akan berjalan menjauh setiap kali menerima telepon. Arini merasa terombang-ambing antara harapan dan kecemasan. Satu sisi hatinya meyakini cinta suami dan mertuanya, menantikan sebuah perayaan indah yang disiapkan khusus untuknya. Namun, sisi lainnya berteriak, memperingatkannya bahwa bisik-bisik di sudut rumahnya itu bukanlah bisikan cinta, melainkan gema dari sebuah pengkhianatan yang akan segera terungkap. Fasad pernikahannya yang sempurna itu kini bukan hanya retak, tetapi mulai bergetar hebat, siap untuk runtuh kapan saja. The Grand Dahlia bukan sekadar restoran. Itu adalah mahakarya Arini, puncak dari semua kerja keras dan impiannya. Terletak di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis, restoran itu menawarkan pemandangan kota yang gemerlap laksana lautan permata. Desain interiornya adalah perpaduan sempurna antara kemewahan klasik dan sentuhan modern yang elegan. Setiap sudutnya dirancang dengan cermat oleh Arini sendiri. Disinilah para elit kota berkumpul, mengadakan pertemuan bisnis penting, atau merayakan momen-momen paling berharga dalam hidup mereka. Dan di pucuk pimpinan operasionalnya, ada Heru, manajer umum yang telah bersama Arini sejak ia pertama kali merintis usahanya. Heru adalah pria paruh baya yang tenang, efisien, dan sangat setia. Matanya jeli terhadap setiap detail, dan instingnya dalam industri perhotelan tidak pernah salah. Karena itulah, ketika Heru meneleponnya pada suatu Selasa sore dengan nada yang sedikit tidak biasa, Arini langsung tahu ada sesuatu yang penting. Maaf mengganggu, Bu Arini. Sapa Heru dari seberang telepon. Ada satu reservasi VVIP untuk akhir pekan depan yang ingin saya laporkan langsung kepada Ibu. Ada apa, Pak Heru? Apa ada masalah? Tanya Arini, sambil membolak-balik dokumen di mejanya. Bukan masalah, Bu. Justru sebaliknya. Ini reservasi untuk pesta ulang tahun yang sangat besar. Mereka menyewa seluruh private wing kita, meminta dekorasi khusus dengan bunga lili Casablanca putih impor, dan memesan 2 lusin dom Prignon Rose Gold. Permintaannya sangat spesifik dan mewah. Arini tersenyum. Reservasi seperti ini adalah musik di telinganya. Bagus sekali. Siapa pemesannya? Disinilah nada suara Heru sedikit berubah, terdengar ragu. Nah, itu dia yang sedikit aneh, Bu. Nama yang terdaftar adalah Madame Fay. Terdengar seperti nama samaran. Tapi yang lebih menarik adalah daftar permintaan detailnya. No seafood at all, musik klasik dari era Chopin, dan kue ulang tahunnya harus dari patisier terkenal dari Prancis yang kebetulan sedang ada di kota. Semua detail ini. Heru berhenti sejenak. Sangat mengingatkan saya pada selera Ibu Lydia. Jantung Arini berhenti berdetak sesaat. Lili Casablanca putih adalah bunga favorit Lydia. Ibu mertuanya itu juga alergi berat terhadap makanan laut. Dan Chopin adalah komponis kesukaannya. Kebetulan ini terlalu banyak untuk diabaikan. Madame Fay. Fay? Ulang Arini. Pikirannya berpacu. Mungkinkah Fay adalah inisial dari nama panggilan Lydia yang tidak ia ketahui? Betul, Bu. Saat melakukan finalisasi kemarin, tamunya datang langsung. Seorang wanita paruh baya yang sangat elegan, didampingi oleh seorang wanita muda.
Tim reservasi kami bilang mereka terlihat sangat akrab. Jelas Heru. Wanita paruh baya yang elegan. Wanita muda. Pesta ulang tahun mewah. Calon menantu idaman. Bisik-bisik di telepon. Semua kepingan informasi itu berputar di kepala Arini, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Perasaan bahagia dan terharu yang sempat ia rasakan saat mendengar percakapan Lydia di telepon kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh hawa dingin yang merayap di tulang punggungnya. Ini bukan untuknya. Pesta ini bukan untuknya. Pak Heru, kata Arini. Suaranya berusaha ia jaga agar tetap tenang. Tolong jangan beritahu siapapun tentang percakapan kita ini. Lanjutkan persiapan pestanya sesuai permintaan. Bahkan buat lebih mewah dari yang mereka minta. Anggap semua biayanya ditanggung oleh saya pribadi. Dan satu lagi, saya butuh akses rekaman CCTV dari ruang reservasi untuk kemarin sore. Baik, Bu Arini. Segera saya siapkan, jawab Heru, tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu kapan harus menjaga jarak. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Baskara yang sudah terlelap. Napasnya teratur dan tenang. Wajah suaminya yang damai dalam tidur kini terlihat seperti topeng orang asing. Siapakah pria di sampingnya ini sebenarnya? Siapakah calon menantu idaman yang akan dirayakan ulang tahunnya dengan begitu megah? Didorong oleh rasa penasaran yang menyakitkan, Arini menyelinap keluar dari rumah lewat tengah malam. Ia mengendarai mobilnya membelah jalanan kota yang mulai lengang, menuju The Grand Dahlia. Restoran itu sudah tutup, hanya diterangi lampu-lampu temaram yang menyorot kemegahannya. Heru sudah menunggunya di lobi, menyerahkan sebuah tablet dengan rekaman CCTV yang sudah disiapkan. Arini masuk ke ruang kerjanya yang kedap suara. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Layar tablet menampilkan gambar dari ruang reservasi yang mewah. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Masuklah Lydia, ibu mertuanya. Tampak begitu ceria dan berkuasa. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang memancarkan aura kekayaan. Dan di sampingnya berjalan seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai, kulit putih porselen, dan senyum angkuh yang sepertinya sudah biasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dia jelas bukan Arini. Arini menekan tombol pause, memperbesar gambar wajah wanita itu. Ia tidak mengenalnya. Namun, cara Lydia menggandeng lengannya, cara mereka tertawa bersama sambil menunjuk-nunjuk katalog dekorasi, menunjukkan keakraban yang luar biasa. Mereka terlihat seperti ibu dan anak perempuan yang sedang merencanakan hari terindah dalam hidup mereka. Arini melanjutkan rekaman itu. Ia melihat manajer reservasi menyambut mereka dengan hormat. Ia mendengar suara Lydia, meski tidak terlalu jelas, menyebutkan nama Vanya dengan penuh kasih sayang. Vanya. Jadi, itulah nama wanita itu. Madame Faye. Kemudian, sebuah pemandangan membuat napas Arini tercekat. Di leher Vanya, melingkar sebuah kalung berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Arini mengenalinya. Ia sudah melihat desain itu ribuan kali dalam benaknya sejak melihat tagihan kartu kredit Baskara. Kalung itu. Kalung kejutan yang seharusnya menjadi miliknya. Tablet itu terjatuh dari tangannya, mendarat di karpet tebal tanpa suara. Arini bersandar di kursinya, merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan. Bisik-bisik itu bukan untuk kejutan. Persekongkolan itu bukan untuk kebahagiaannya. Semuanya adalah kebohongan. Pengkhianatan itu nyata, dan didalangi oleh dua orang yang paling ia cintai dan hormati di dunia ini, suaminya dan ibu mertuanya. Keheningan di ruang kerja Arini terasa memekakan telinga. Di luar, fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan goresan-goresan oranye dan ungu, tetapi di dalam ruangan itu, yang ada hanyalah kegelapan yang pekat. Arini masih terduduk di kursinya. Matanya kosong menatap layar tablet yang sudah mati. Rasa sakit yang tadi menghantamnya seperti badai kini telah surut, meninggalkan kehancuran total di belakangnya. Dunianya, yang ia bangun dengan cinta, kepercayaan, dan kerja keras,
telah menjadi puing-puing dalam semalam. Air mata tidak lagi mengalir. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. Ia memutar ulang setiap adegan dalam hidupnya selama 5 tahun terakhir. Senyum Baskara, pelukannya yang hangat, pujian Lydia yang membuatnya merasa begitu diterima. Semuanya terasa seperti sebuah sandiwara besar. Dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa pertunjukan itu adalah sebuah lelucon yang kejam. Pengkhianatan Baskara sudah cukup untuk menghancurkan hatinya, tetapi keterlibatan Lydia, wanita yang ia anggap sebagai ibu keduanya, adalah belati yang membelah jiwanya. Lydia tidak hanya merestui perselingkuhan putranya, ia bahkan menjadi sutradaranya, merancang perayaan untuk wanita lain di istana milik Arini. Perlahan, kekosongan itu mulai terisi. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Amarah. Amarah yang dingin, tajam, dan terfokus. Seperti baja yang ditempa dalam api penderitaan. Arini merasakan sesuatu yang baru lahir di dalam dirinya. Wanita lembut dan penuh cinta yang tadi malam menyelinap keluar dari rumahnya kini telah mati. Yang bangkit dari abunya adalah seorang ratu yang kerajaannya telah diserang, dan ia tidak akan tinggal diam. Dengan gerakan yang tenang dan terkalkulasi, Arini mengambil ponselnya. Ia tidak akan menangis, tidak akan mengamuk, tidak akan memberikan kepuasan pada mereka dengan menunjukkan lukanya. Ia akan memainkan permainan mereka, tetapi dengan aturannya sendiri. Pak Heru, sapanya ketika teleponnya diangkat. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Rencana kita sedikit berubah. Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Arini memberikan serangkaian instruksi yang detail dan presisi. Heru, di seberang telepon, hanya mendengarkan dan menjawab, "Baik, Bu," di setiap akhir kalimatnya. Ia tidak mempertanyakan motif di balik permintaan aneh bosnya. Memasang kamera tersembunyi tambahan di private wing, menyiapkan proyektor raksasa di dinding utama, dan memberikan akses penuh pada Arini ke sistem audio dan visual pada malam pesta. Kesetiaannya tidak goyah. Ia tahu Arini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ketika matahari sudah sepenuhnya terbit, Arini mengendarai mobilnya pulang. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sama ringannya seperti biasa. Ia menemukan Baskara di dapur, sedang membuat kopi, tampak sedikit cemas. "Dari mana saja kamu, sayang?" "Aku bangun kamu tidak ada," tanya Baskara, mencoba menyembunyikan kelegaannya saat melihat Arini. Arini tersenyum, senyum termanis yang pernah ia berikan. Itu adalah senyum bidadari, tetapi matanya memancarkan kilau dingin seorang algojo. "Aku tidak bisa tidur, jadi aku pergi ke The Grand Dahlia. Mengecek beberapa persiapan untuk cabang baru. Maaf tidak bilang padamu, aku tidak mau membangunkanmu." Ia mendekati Baskara, merapikan kerah kemejanya, dan mengecup pipinya. "Aku buatkan sarapan, ya? Kamu pasti lapar." Perubahan sikap Arini membuat Baskara bingung. Ia mengharapkan pertanyaan, kecurigaan, atau setidaknya suasana hati yang buruk setelah insiden tagihan kartu kredit. Tetapi yang ia dapatkan adalah istri yang lebih manis dan lebih perhatian dari biasanya. Arini memasak sarapan favoritnya, berbicara tentang hal-hal sepele dengan ceria, dan sama sekali tidak menyinggung soal kejutan atau apapun yang bisa memicu pertengkaran. Sikapnya yang baru ini justru menjadi sebuah siksaan psikologis bagi Baskara dan Lydia. Saat mereka makan malam bersama beberapa hari kemudian, Arini menjadi menantu yang sempurna. Ia memuji masakan Lydia, menceritakan kisah-kisah lucu dari restorannya, dan bahkan menawarkan diri untuk membantu Lydia mengatur acara amal berikutnya. Keceriaannya yang tanpa celah membuat Baskara dan Lydia saling pandang dengan gugup, bertanya-tanya dalam diam apakah Arini benar-benar tidak tahu apa-apa, atau apakah ini adalah ketenangan sebelum badai yang mengerikan. Di balik topengnya yang sempurna, Arini bergerak dalam senyap. Ia menggunakan koneksinya yang luas untuk mencari tahu segalanya tentang Fanya. Hasilnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Fanya Anindita, putri tunggal dari Wiratama Anindita, seorang pengusaha properti yang perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Keluarga Baskara, melalui perusahaan mereka,
berencana mengakuisisi perusahaan Wiratama dengan harga murah. Dan pernikahan antara Bhaskara dan Fanya adalah segel dari kesepakatan bisnis itu. Semuanya menjadi jelas. Arini bukan hanya dikhianati karena cinta, tetapi ia juga akan disingkirkan demi sebuah aliansi bisnis. Pujian Lydia tentangnya sebagai berlian kini terdengar seperti ejekan. Ia adalah berlian yang akan segera digantikan dengan tambang emas yang lebih besar. Mereka tidak hanya menginginkan Bhaskara lepas darinya, mereka juga mengincar aset dan kekayaan Arini yang telah ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan Lydia tentang keuangannya kini masuk akal. Mereka ingin memastikan seberapa banyak yang bisa mereka dapatkan setelah mencampakkannya. Malam sebelum pesta ulang tahun Fanya, Arini berdiri di balkon kamarnya, menatap kota yang terbentang di bawahnya. Angin malam menerbangkan rambutnya, tetapi ia tidak merasakan dingin. Di dalam dirinya, api pembalasan telah menyala begitu besar, menghangatkan seluruh tubuhnya. Rencananya sudah matang. Panggungnya sudah siap. Para aktornya, Bhaskara, Lydia, dan Fanya, akan segera memainkan peran mereka. Mereka pikir mereka akan merayakan sebuah kemenangan di restorannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan menuju panggung penghakiman. Dan Arini, sang pemilik restoran, sang bidadari yang terluka, akan menjadi sutradara sekaligus hakim dalam pertunjukan termegah dalam hidup mereka. Pertunjukan di mana semua topeng akan dibuka, dan semua kebohongan akan dibakar habis di bawah sorotan lampu The Grand Dahlia. Malam itu, The Grand Dahlia bersinar lebih terang dari biasanya. Restoran itu telah diubah menjadi sebuah taman surga yang intim dan eksklusif. Ribuan tangkai lili Casablanca putih impor, persis seperti yang diminta Lydia, dirangkai menjadi pilar-pilar bunga yang megah, menyebarkan aroma manis yang memabukkan ke seluruh penjuru private wing. Meja-meja bundar ditata dengan taplak linen terbaik, peralatan perak yang berkilauan, dan gelas-gelas kristal yang siap diisi dengan sampanye termahal. Atas perintah Arini, setiap detail yang diminta, Madame Fay, telah dipenuhi dan dilipat gandakan kemewahannya. Tempat itu bukan lagi sekadar restoran. Itu adalah sebuah panggung yang disiapkan untuk sebuah drama kolosal. Tepat pukul 8 malam, para bintang utama tiba. Bhaskara melangkah masuk lebih dulu, tampak gagah dalam setelan jas hitam rancangan desainer ternama. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk Arini, melainkan untuk Fanya, yang melangkah keluar dari mobil dengan anggun. Fanya adalah perwujudan dari kesempurnaan malam itu. Gaun malamnya yang berwarna merah darah memeluk tubuhnya dengan sempurna, dan di leher jenjangnya, kalung berlian, kalung yang seharusnya menjadi milik Arini, memancarkan kilauan tajam setiap kali tertimpa cahaya. Di belakang mereka, Lydia berjalan dengan dagu terangkat. Matanya menyapu seluruh dekorasi dengan senyum puas. Ia merasa seperti seorang ratu yang memasuki istananya, tidak menyadari bahwa ia hanyalah seorang tamu di kerajaan milik wanita yang telah ia hianati. Para tamu undangan, lingkaran kecil yang terdiri dari teman-teman Fanya dan rekan bisnis keluarga, mulai berdatangan. Mereka melontarkan pujian-pujian yang berlebihan terhadap dekorasi, gaun Fanya, dan kemegahan acara tersebut. Luar biasa, Tante Lydia. Tante benar-benar tahu cara mengadakan pesta. Puji salah seorang teman Fanya. Lydia tertawa anggun. Ini belum seberapa. Fanya pantas mendapatkan yang terbaik. Selamat datang di keluarga kami, sayang. Katanya sambil menepuk pipi Fanya dengan penuh kasih sayang. Sebuah pertunjukan yang sengaja ia tujukan untuk para tamu. Sementara itu, jauh dari keramaian, di jantung operasional The Grand Dahlia, Arini duduk di ruang kontrol utama bersama Heru. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun sangat elegan. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Wajahnya dirias tipis, namun matanya memancarkan ketajaman yang luar biasa. Di hadapannya, belasan layar monitor menampilkan setiap sudut private wing dari berbagai kamera tersembunyi. Ia bisa melihat setiap senyum palsu, setiap bisikan, dan setiap tatapan penuh arti di antara Bhaskara, Fanya, dan Lydia. Heru berdiri diam di sisinya, memegang sebuah tablet yang terhubung ke sistem audio visual ruangan. Semua siap, Bu. Sesuai instruksi Anda.
Terima kasih, Pak Heru. Kita tunggu sampai hidangan utama selesai disajikan, jawab Arini. Matanya tidak pernah lepas dari monitor utama yang menampilkan meja VVIP. Di bawah sana, pesta berlangsung dengan sempurna. Baskara memainkan perannya sebagai kekasih yang memuja dengan sangat baik. Ia menarik kursi untuk Fanya, menuangkan sampahnya untuknya, dan berbisik di telinganya hingga wanita itu tertawa genit. Lydia, di sisi lain, sibuk membangun narasi. Ia bercerita kepada para tamu tentang betapa cocoknya Fanya dengan Baskara, seolah-olah mereka adalah pasangan yang ditakdirkan, mengabaikan sepenuhnya fakta bahwa putranya masih terikat dalam pernikahan yang sah. Saat hidangan utama, steak Wagyu A5 yang lembut, disajikan, Lydia berdiri untuk memberikan pidato singkat. Ia mengangkat gelas kristalnya yang berisi sampanye. Selamat malam semuanya. Mulainya, suaranya terdengar jelas dan berwibawa. Terima kasih telah datang untuk merayakan hari istimewa Fanya, seorang wanita muda yang cantik luar dalam. Dalam waktu singkat, ia telah menjadi seperti putri bagi saya. Saya tidak sabar untuk secara resmi menyambutnya ke dalam keluarga kami. Tepuk tangan meriah membahana. Fanya tersipu malu, sementara Baskara tersenyum bangga dan merangkul pinggangnya. Dari ruang kontrol, Arini menyaksikan adegan itu tanpa ekspresi. Setiap kata Lydia adalah sebilah pisau yang mengiris sisa-sisa rasa hormat yang pernah ia miliki untuk wanita itu. Keluarga? Wanita ini berani berbicara tentang keluarga di restoranku? Setelah pidato Lydia, suasana menjadi lebih cair. Para tamu larut dalam obrolan, menikmati makanan lezat dan anggur mahal. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Arini. Momen di mana mereka semua merasa nyaman, aman, dan berada di puncak dunia. Pak Heru, bisik Arini. Waktunya. Heru mengangguk. Dengan beberapa sentuhan di tabletnya, ia mengambil alih kendali. Lampu di private wing perlahan meredup, menyisakan sorotan lembut ke arah dinding besar di belakang panggung kecil yang telah disiapkan. Musik klasik yang mengalun lembut tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang menarik perhatian semua orang. Para tamu menoleh ke depan, mengira pertunjukan kejutan atau video kenangan untuk Fanya akan segera dimulai. Lydia tersenyum pada Fanya, seolah berkata, "Lihat, kejutan lain untukmu." Baskara pun tampak penasaran. Di ruang kontrol, Arini berdiri. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ini adalah momennya. Momen di mana ia akan merebut kembali panggungnya, kekuatannya, dan harga dirinya. Ia meraih mikrofon yang terhubung langsung ke sistem audio ruangan. Di bawah sana, keheningan terasa semakin pekat. Para tamu menatap dinding putih yang kosong dengan penuh antisipasi. Lydia, Baskara, dan Fanya duduk di barisan depan, siap menerima pujian berikutnya. Mereka tidak tahu bahwa yang akan segera ditayangkan di dinding itu bukanlah video manis, melainkan bukti pengkhianatan mereka. Dan suara yang akan segera menggema di seluruh ruangan bukanlah suara pembawa acara, melainkan suara sang ratu yang datang untuk menuntut kembali tahtanya. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Keheningan yang pekat di private wing pecah oleh sebuah suara. Suara yang jernih, tenang, namun membawa beban amarah yang dingin laksana es. Suara itu menggema dari pengeras suara yang tersembunyi, memenuhi setiap sudut ruangan, membuat setiap tamu menoleh mencari sumbernya. Itu adalah suara Arini. "Selamat malam," sapa suara itu. "Dan selamat ulang tahun untuk Nona Fanya Anindita." Di meja VVIP, wajah Lydia, Baskara, dan Fanya membeku. Mereka mengenali suara itu seketika. Baskara melompat berdiri, matanya liar mencari-cari Arini di antara para staf restoran. Lydia mencengkeram tepi meja, buku-buku jarinya memutih. Fanya menatap sekeliling dengan bingung dan takut. "Saya harap Anda menikmati pestanya," lanjut suara Arini. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang sempurna. "Pesta yang dirancang dengan sangat indah oleh calon ibu mertua Anda, Nyonya Lydia, di restoran favoritnya. Sebuah tempat yang penuh kenangan. Bukan begitu, Ma?" Sebelum ada yang bisa bereaksi, dinding besar di depan mereka menyala.
Proyektor raksasa yang telah disiapkan Heru memancarkan gambar yang sangat jernih. Itu adalah rekaman CCTV dari ruang reservasi The Grand Dahlia beberapa hari yang lalu. Seluruh tamu kini bisa melihat Lydia dan Vanya duduk dengan nyaman, tertawa bersama sambil memilih-milih menu dan dekorasi. Audio dari rekaman itu sengaja diperkuat. Pastikan bunganya lili Casablanca putih impor. Ya, Vanya sangat menyukainya. Terdengar suara Lydia yang angkuh. Dan untuk hadiahnya, lanjutnya, sambil menunjuk kalung di leher Vanya, Baskara memberikannya kalung berlian yang indah ini. Jadi, kita harus membuat pestanya sepadan. Ini adalah perayaan untuk calon menantu kesayanganku. Wajah para tamu undangan berubah dari penasaran menjadi bingung, lalu menjadi bisik-bisik yang riuh. Beberapa dari mereka adalah rekan bisnis keluarga yang mengenal Arini sebagai istri sah Baskara. Mereka saling pandang, mencoba memahami sandiwara apa yang sedang terjadi di depan mereka. Matikan itu. Siapa yang berani melakukan ini? Teriak Lydia, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba memberi isyarat pada staf restoran, tetapi tidak ada satupun yang bergerak. Mereka semua hanya berdiri diam di posisinya, menunduk, atas perintah Heru. Gambar di dinding berganti. Kini yang ditampilkan adalah foto tagihan kartu kredit atas nama Baskara. Tertera dengan jelas pembelian sebuah kalung berlian Eterna, seharga ratusan juta rupiah. Tepat di sampingnya, proyektor menampilkan foto close-up Vanya dari malam itu, memperlihatkan kalung yang sama melingkar dengan angkuh di lehernya. Bukti itu tidak terbantahkan. Sebuah hadiah yang sangat indah. Bukan. Suara Arini kembali terdengar. Kali ini dengan nada sinis yang tajam. Hadiah yang dibeli oleh seorang suami. Untuk wanita yang bukan istrinya. Menggunakan uang yang seharusnya menjadi milik keluarganya. Baskara gemetar. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia menatap Vanya, lalu ke ibunya, seolah mencari pertolongan. Tetapi keduanya sama-sama terperangkap dalam ketakutan. Tapi, mungkin ini bukan hanya tentang cinta terlarang, lanjut Arini, dan gambar di dinding kembali berganti. Kali ini, yang muncul adalah dokumen-dokumen yang terlihat seperti proposal bisnis. Arini menyorot beberapa kalimat kunci. Akuisisi Anindita Corp, sinergi bisnis melalui ikatan pernikahan, pengalihan aset setelah perceraian. Ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya. Bukan hanya perselingkuhan, tetapi sebuah konspirasi bisnis yang dingin dan kejam. Para tamu, yang sebagian besar adalah pebisnis, langsung mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak lagi berbisik, melainkan menatap keluarga itu dengan campuran rasa jijik dan kasihan. Pesta ulang tahun yang mewah itu kini telah berubah menjadi pengadilan publik. Saat kekacauan mencapai puncaknya, pintu utama private wing terbuka. Di sana, Arini berdiri. Ia berjalan masuk dengan langkah yang pelan, tenang, dan penuh kuasa. Gaun hitamnya yang sederhana membuatnya tampak seperti bayangan pembalasan di tengah kemewahan palsu itu. Semua mata tertuju padanya. Keheningan yang tadi pecah kini kembali, namun kali ini terasa berat dan mencekam. Ia berjalan melewati meja-meja tamu yang terdiam. Tatapannya terkunci lurus ke depan, ke arah 3 orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia berhenti tepat di depan meja VVIP. Ia menatap Baskara yang gemetar, Vanya yang sudah mulai menangis, dan Lydia yang menatapnya dengan kebencian dan ketakutan yang meluap-luap. Arini mengambil mikrofon dari panggung kecil di dekatnya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik suara tanpa wujud. Kini ia berdiri di hadapan mereka, sebagai hakim, juri, dan algojo. Kau tampak terkejut, Ma, kata Arini. Suaranya kini terdengar langsung, memenuhi ruangan. Kau merencanakan pesta yang begitu indah untuk merayakan kehancuran rumah tanggaku. Tidakkah kau berpikir setidaknya kau harus mengundangku? Arini, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Gagap Baskara, mencoba melangkah maju. Diam, bentak Arini. Kekuatannya yang tiba-tiba meledak membuat Baskara tersentak mundur. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kalian semua datang ke sini, ke istana yang kalian pikir milik kalian, untuk merayakan pengkhianatan kalian. Ia memutar tubuhnya sedikit,
menghadap seluruh tamu undangan. Kalian semua mungkin bertanya-tanya, siapa saya? Saya Arini, istri sah dari Baskara Wiryawan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap, sebelum melepaskan bom terakhirnya. Dan saya adalah pemilik The Grand Dahlia. Selamat datang di rumah saya. Pernyataan Arini jatuh seperti bom atom di tengah keheningan. Selamat datang di rumah saya. 3 kata sederhana yang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh dunia yang telah dibangun Lydia dan Baskara di atas pondasi kebohongan. Ruangan yang tadinya riuh dengan bisik-bisik kini senyap total. Garpu dan pisau yang tergeletak di piring-piring mahal seolah ikut menahan napas. Para tamu undangan, yang tadinya hanya penonton drama perselingkuhan, kini menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tengah medan pertempuran yang jauh lebih besar. Wajah Fanya adalah kanvas kepucatan yang sempurna. Bibirnya yang merah merekah kini bergetar, dan matanya yang tadi bersinar penuh kemenangan sekarang dipenuhi ketakutan. Baskara tampak seperti orang linglung, mulutnya sedikit terbuka, seolah jiwanya telah terlepas dari raga. Namun, Lydialah yang reaksinya paling keras. Setelah beberapa detik tertegun, wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi merah padam karena amarah yang meluap-luap. Omong kosong, desisnya. Suaranya serak karena emosi. Ia berdiri dengan gerakan kasar, menunjuk Arini dengan jari gemetar. Kau pikir kau siapa bisa datang ke sini dan mengacaukan pesta kami? Jangan mengada-ada. Restoran ini adalah tempat langganan keluarga kami selama bertahun-tahun. Kau hanya menantu yang tidak tahu diuntung. Lydia berusaha mengambil kembali kendali, menggunakan arogansi sebagai perisainya. Ia menoleh kepada para tamu, mencoba meyakinkan mereka. Jangan dengarkan wanita gila ini. Dia hanya cemburu karena Baskara akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Arini tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya yang dingin. Gila? Cemburu? Ia mengulang kata-kata itu dengan nada mengejek. Mama benar. Aku memang cemburu. Aku cemburu melihat betapa mudahnya kalian menusukku dari belakang, di tempat yang aku bangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Ia menoleh ke arah Heru yang berdiri di dekat pintu. Sebuah anggukan kecil sudah cukup. Detik berikutnya, gambar di proyektor raksasa berganti lagi. Kali ini, yang terpampang adalah serangkaian dokumen legal yang sangat jelas. Akta pendirian perusahaan, sertifikat kepemilikan tanah, dan surat izin usaha. Di setiap dokumen itu, tercetak dengan jelas nama Arini Wijaya, sebagai pemilik tunggal dan direktur utama The Grand Dahlia Group. Dengungan syok menyebar ke seluruh ruangan. Bukti itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Lydia terhuyung mundur seolah baru saja menerima tamparan keras. Istana pasir yang ia bangun dengan begitu angkuh kini hanyut tersapu ombak kebenaran. Ia bukan ratu di sini. Ia hanyalah tamu tak diundang yang lancang. Arini kemudian mengalihkan tatapannya pada Fanya, yang kini sudah terisak tanpa suara. Dan kau, Nona Fanya Anindita, kata Arini, melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti genderang perang. Kau tampak begitu cantik malam ini. Gaun yang indah, perhiasan yang mewah. Kau merayakan hari ulang tahunmu di restoran paling eksklusif di kota. Kau merasa seperti seorang putri, bukan? Fanya tidak bisa menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. Tapi, tahukah kau apa yang lucu? Lanjut Arini. Suaranya kini seperti bisikan mematikan yang bisa didengar semua orang. Kalung berlian yang kau pakai itu dibeli dengan uang dari rekening bersama suamiku. Pesta mewah yang kau nikmati ini terjadi di dalam properti milikku. Kau, Nona Fanya, tidak lebih dari seorang pencuri yang merayakan hasil curiannya di rumah korbannya. Penghinaan itu terlalu berat untuk ditanggung. Fanya akhirnya menangis sejadi-jadinya. Citranya yang anggun dan berkelas hancur berkeping-keping. Ia kini hanya terlihat seperti seorang gadis muda yang menyedihkan dan serakah. Cukup, Arini, cukup. Baskara akhirnya menemukan suaranya. Ia melangkah maju, mencoba meraih lengan Arini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan permalukan keluarga kita di depan semua orang. Arini menepis tangan Baskara dengan kasar.
Tatapannya pada suaminya itu dipenuhi rasa jijik yang tak terselubung. Keluarga? Kau dan ibumu sudah menghancurkan arti kata itu malam ini. Dan, mempermalukan? Kau seharusnya memikirkan itu sebelum tidur dengan wanita lain dan bersekongkol untuk menyingkirkanku. Arini berbalik, kembali menghadap semua orang. Ia mengangkat mikrofonnya untuk terakhir kali. Terima kasih sudah datang ke pesta malam ini, katanya dengan suara yang kembali tenang dan berwibawa. Sebagai pemilik restoran ini, saya ingin memberikan hadiah spesial untuk Nona Fanya dan keluarga Wiryawan. Seluruh biaya pesta malam ini, makanan, minuman, dekorasi, semuanya, saya hadiahkan untuk kalian. Ia berhenti sejenak, membiarkan senyum sinis tersungging di bibirnya. Anggap saja sebagai kompensasi atas semua drama yang telah kalian sajikan. Tagihannya akan dikirimkan besok pagi. Dan sekarang, nada suaranya berubah menjadi tajam dan tak terbantahkan. Ia menatap lurus ke arah Lydia, Bhaskara, dan Fanya. Keluar dari restoran saya. Perintah itu final. Heru memberi isyarat, dan beberapa petugas keamanan berbadan tegap melangkah maju dengan sopan namun tegas. Para tamu, merasa sangat canggung dan tidak ingin terlibat lebih jauh, mulai berdiri dari kursi mereka. Mereka bergegas mengambil tas dan jas mereka, berjalan keluar dengan cepat sambil mencuri pandang ke arah keluarga Wiryawan yang kini menjadi pusat tontonan yang memalukan. Ruangan itu kosong dalam hitungan menit, menyisakan pilar-pilar bunga lili yang indah sebagai saksi bisu dari sebuah kehancuran. Lydia, Bhaskara, dan Fanya berdiri membeku di tengah ruangan yang porak-poranda oleh harga diri yang hancur. Di bawah tatapan dingin Arini dan para stafnya, mereka akhirnya berjalan menuju pintu keluar. Lydia berjalan dengan kepala tertunduk untuk pertama kali dalam hidupnya. Bhaskara memapah Fanya yang masih terisak-isak. Mereka tampak seperti keluarga kerajaan yang baru saja digulingkan dari tahtanya. Pintu tertutup di belakang mereka, meninggalkan Arini sendirian di tengah kemegahan yang kini terasa hampa. Ia berdiri tegak di antara meja-meja yang berantakan dan sisa-sisa pesta yang gagal. Pembalasannya telah selesai. Ia telah menang. Tapi saat adrenalin mulai surut, yang ia rasakan bukanlah kepuasan, melainkan kekosongan yang luar biasa. Ia telah menghancurkan mereka, tetapi dalam prosesnya, ia juga telah membakar habis jembatan menuju masa lalunya, menuju kehidupan yang pernah ia cintai. Pintu besar itu tertutup dengan bunyi pelan yang terasa memekakan telinga di tengah keheningan yang tiba-tiba datang. Arini masih berdiri di posisinya, di tengah panggung kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aroma lili Casablanca yang tadi terasa mewah dan meriah, kini berubah menjadi aroma pemakaman pernikahannya, pemakaman masa lalunya. Adrenalin yang memompanya selama beberapa jam terakhir surut seperti ombak yang kembali ke laut, meninggalkan pantai hatinya yang kosong, dingin, dan sunyi. Kemenangan terasa begitu hampa. Ia telah mempermalukan mereka, menghancurkan citra mereka di depan semua orang, dan merebut kembali kuasanya. Ia telah menunjukkan pada dunia siapa Arini Wijaya sebenarnya. Namun, setelah semua teriakan, tangisan, dan drama berakhir, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, berdiri di antara puing-puing kehidupan yang pernah ia bangun dengan cinta. Ibu! Suara Heru yang lembut dan penuh hormat memecah lamunannya. Pria parubaya itu mendekat dengan langkah hati-hati, seolah takut mengganggu momen kerapuhan yang tersembunyi di balik postur tegap bosnya. Arini menoleh, berusaha memasang kembali topeng kekuatannya, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kilau kelelahan dan kesedihan yang dalam di sana. Terima kasih, Pak Heru. Anda dan tim telah bekerja dengan sangat baik malam ini. Kami hanya menjalankan perintah, Bu. Justru saya yang harus berterima kasih, kata Heru tulus. Ibu telah menunjukkan pada kami semua arti keberanian yang sesungguhnya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih personal. Apakah ibu baik-baik saja? Arini menarik napas panjang. Saya akan baik-baik saja. Kalimat itu lebih terdengar seperti sebuah janji pada dirinya sendiri daripada sebuah jawaban. Tolong pastikan semua staf mendapatkan bonus ganda malam ini.
Dan kirimkan tagihan penuh ke kantor Wiryawan besok pagi, tanpa diskon sepeser pun. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Arini mengangguk, lalu berjalan perlahan meninggalkan private wing. Ia melintasi koridor menuju ruang makan utama. Di sana, suasana kontras begitu tajam. Para tamu reguler masih menikmati makan malam mereka, diiringi alunan musik piano yang merdu. Tawa dan denting gelas anggur mengisi udara. Dunia terus berputar seolah tidak ada badai yang baru saja melanda di salah satu sudutnya. Untuk sesaat, Arini merasa seperti hantu di restorannya sendiri, berjalan tak terlihat di antara kebahagiaan orang lain. Semua ini miliknya, kesuksesan ini, kemewahan ini, tetapi malam ini, ia merasa tidak memiliki apa-apa. Ia tidak kembali ke rumah megah yang ia tinggali bersama Baskara. Rumah itu sekarang terasa asing, tercemar oleh pengkhianatan. Sejak ia mulai merencanakan pembalasannya, ia sudah mempersiapkan segalanya, termasuk sebuah tempat untuk pulang. Sebuah apartemen penthouse di pusat kota yang ia beli dengan uangnya sendiri bertahun-tahun lalu sebagai investasi, kini telah ia siapkan sebagai benteng perlindungannya. Perjalanan menuju apartemen terasa kabur. Lampu-lampu kota yang berkelip seperti kunang-kunang raksasa tidak mampu menembus kegelapan di dalam hatinya. Setiap belokan jalan, setiap gedung yang ia lewati, memicu kenangan yang menyakitkan. Kenangan saat Baskara melamarnya di tepi danau, janji-janji manis yang mereka ucapkan di bawah bintang, impian membangun keluarga yang kini hancur lebur. Ia tidak menangisi pria yang telah mengkhianatinya, tetapi ia menangisi pria yang pernah ia cintai, pria yang ia kira akan menjadi teman hidupnya selamanya. Setibanya di apartemen, ia masuk ke dalam ruangan yang dingin dan kosong. Belum ada sentuhan personal di sana, hanya perabotan desainer yang mahal dan pemandangan kota dari jendela kaca raksasa. Keheningan di tempat itu 10 kali lebih mencekam daripada keheningan di restorannya tadi. Di sana, setidaknya ada gema dari pertempuran. Di sini, yang ada hanyalah kekosongan. Arini berjalan ke kamar mandi, melepaskan gaun hitamnya yang terasa seperti baju zirah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya tampak pucat, riasannya sedikit luntur, dan matanya memerah. Ia melihat seorang wanita yang kuat, seorang pebisnis yang sukses, seorang pemenang. Tetapi ia juga melihat seorang istri yang terluka, seorang wanita yang hatinya hancur berkeping-keping. Saat itulah pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Isak tangis yang tertahan keluar tanpa bisa dicegah. Ia tidak menangis dengan anggun seperti Fanya. Ia menangis dengan hebat, dengan seluruh jiwa dan raganya. Ia menangisi tahun-tahun yang terbuang, kepercayaan yang dihancurkan, dan cinta yang mati. Ia berjongkok di lantai marmer yang dingin, memeluk dirinya sendiri, membiarkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan tumpah ruah. Malam itu, di puncak menara kesuksesannya, dikelilingi oleh kemewahan yang ia ciptakan sendiri, Arini merasa begitu kesepian. Pertunjukan telah berakhir, para penonton telah pulang, dan para musuh telah dikalahkan. Kini, ia harus menghadapi babak baru dalam hidupnya. Belajar bagaimana caranya hidup kembali, sendirian. Perjalanan pulang bagi keluarga Wiryawan adalah sebuah prosesi pemakaman harga diri. Di dalam sedan mewah yang biasanya menjadi simbol status mereka, keheningan terasa lebih berat daripada baja. Tidak ada yang berani bicara. Baskara mencengkeram kemudi dengan tangan gemetar. Tatapannya kosong menembus kegelapan malam. Fanya duduk di kursi belakang. Isak tangisnya yang tertahan sesekali memecah kesunyian. Setiap isakan terdengar seperti goresan pada kaca. Lydia, sang ratu yang mahkotanya baru saja direnggut paksa, duduk tegak di kursi penumpang depan. Wajahnya sekeras batu pualam, namun matanya menyiratkan badai amarah yang siap meledak. Begitu pintu mahoni raksasa rumah mereka tertutup di belakang mereka, badai itu pun pecah. Ini semua salahmu. Lydia berbalik dan menampar wajah Baskara dengan keras. Suara tamparan itu menggema di lobi yang luas dan megah. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Menikah bertahun-tahun tapi tidak tahu kalau istrimu sendiri adalah pemilik restoran tempat kita memamerkan pengkhianatanmu.
Kau mempermalukan nama keluarga Wiryawan. Baskara memegangi pipinya yang memerah. Rasa perihnya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak lagi menunduk di hadapan ibunya. Sesuatu di dalam dirinya telah patah malam ini, dan dari keretakan itu muncul keberanian yang tak pernah ia miliki. Salahku? Desisnya. Matanya menatap ibunya dengan nyalang. Mama yang merencanakan semua ini. Mama yang selalu meremehkan Arini. Mama yang mendorongku untuk mendekati Fanya demi kesepakatan bisnis dengan ayahnya. Mama tidak pernah peduli dengan kebahagiaanku. Yang Mama pedulikan hanya status dan kekayaan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku, jerit Lydia, tak percaya. Aku berani karena aku sudah muak. Balas Baskara, suaranya meninggi. Aku mencintai Arini. Dulu. Sebelum Mama terus-menerus meracuni pikiranku bahwa dia tidak cukup baik, bahwa dia mandul, bahwa dia tidak sepadan dengan keluarga kita. Mama yang menghancurkan rumah tanggaku. Di tengah pertengkaran sengit itu, Fanya mencoba menyelinap pergi. Ia sudah cukup menanggung malu malam ini. Ia hanya ingin pulang dan mengubur diri di kamarnya. Namun, tatapan tajam Lydia menangkap gerakannya. Dan kau, cibir Lydia, mengalihkan amarahnya pada target yang lebih lemah. Kau pikir setelah semua ini kau masih bisa menjadi menantuku? Lupakan saja. Kau tidak lebih dari sekadar alat yang gagal. Kau hanya membawa sial bagi keluarga kami. Pergi dari sini. Fanya membeku. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari tatapan menghina para tamu di restoran. Ia menatap Baskara, mencari pembelaan, tetapi pria itu terlalu sibuk dengan kehancurannya sendiri. Dengan air mata yang kembali mengalir, Fanya berbalik dan berlari keluar dari rumah itu. Mimpinya untuk hidup dalam kemewahan sebagai Nyonya Wiryawan hancur berkeping-keping. Sementara itu, di sisi lain kota, Arini terbangun saat sinar matahari pertama menyelinap melalui celah tirai apartemennya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur di lantai kamar mandi yang dingin. Tubuhnya terasa kaku dan matanya bengkak. Untuk sesaat, ia berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, ponselnya yang tergeletak di meja kopi membuyarkan harapan itu. Layarnya menyala tanpa henti, dibanjiri ratusan notifikasi. Panggilan tak terjawab, pesan teks, dan mention di media sosial. Berita tentang skandal restoran Dahlia telah menyebar seperti api. Ia membuka salah satu portal berita online. Judul besarnya terpampang jelas. Pembalasan elegan. Arini Wijaya, pemilik The Grand Dahlia, bongkar perselingkuhan suami di pesta ulang tahun sang pelakor. Artikel itu menceritakan semuanya. Lengkap dengan foto-foto buram yang diambil oleh para tamu. Wajah Lydia yang marah, Baskara yang putus asa, dan Fanya yang menangis. Melihat bukti visual dari kemenangannya tidak memberikan kepuasan yang ia harapkan. Sebaliknya, ia merasakan gelombang kesedihan yang aneh. Itu adalah akhir yang definitif dari sebuah babak dalam hidupnya. Saat ia sedang menelusuri berita-berita itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini bukan nomor asing atau teman yang ingin bergosip. Itu adalah nama yang sudah lama tidak ia lihat. Pak Tirtayasa. Mentor bisnisnya. Seorang pengusaha tua bijaksana yang telah membantunya saat ia pertama kali merintis usaha catering kecilnya, jauh sebelum ia mengenal Baskara. Dengan ragu, Arini menjawab panggilan itu. Halo, Pak Tirta. Arini. Sapa suara yang tenang dan berwibawa di seberang sana. Saya dengar semalam ada pertunjukan kembang api yang cukup meriah di restoranmu. Arini tersenyum tipis. Bapak sudah dengar beritanya. Berita menyebar lebih cepat dari angin di dunia kita. Kau tahu itu, jawab Pak Tirtayasa. Ia tidak bertanya detail, tidak menghakimi, tidak juga mengucapkan selamat. Saya hanya menelepon untuk mengatakan satu hal. Fajar selalu datang setelah malam yang paling gelap. Arini, jangan lupakan itu. Arini merasakan matanya kembali panas. Sekarang, lanjut mentornya, nadanya berubah menjadi lebih praktis. Pertunjukan sudah selesai. Apa rencanamu selanjutnya? Pertanyaan itu seperti sebuah saklar yang menyalakan kembali sesuatu di dalam diri Arini.
Selama berminggu-minggu, seluruh energi dan fokusnya tercurah pada satu hal, pembalasan. Ia tidak pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Kini, setelah badai berlalu, ia dihadapkan pada sebuah lautan kemungkinan yang luas. Arini berjalan ke jendela kaca raksasa, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai menggeliat di bawah mentari pagi. Gedung-gedung pencakar langit menjulang gagah, simbol ambisi dan ketahanan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. Perang telah usai. Ia telah kehilangan pernikahannya, tetapi ia telah menemukan kembali dirinya. Saya belum tahu, Pak, jawabnya jujur. Namun ada nada baru dalam suaranya. Bukan lagi keputusasaan, melainkan sebuah harapan. Tapi saya akan memikirkannya. Fajar telah tiba, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini siap untuk menyambutnya. 1 bulan berlalu. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tetapi ia adalah guru terbaik dalam mengajarkan cara hidup berdampingan dengan bekas luka itu. Bagi Arini, 1 bulan itu adalah masa transisi dari badai ke ketenangan, dari kehancuran ke pembangunan kembali. Apartemen penthouse-nya tidak lagi terasa dingin dan kosong. Kini, tempat itu telah menjadi rumah. Rak-rak buku terisi, aroma kopi segar menguar di pagi hari, dan sketsa-sketsa konsep restoran baru tertempel di dinding ruang kerjanya. Gugatan cerai telah resmi dilayangkan. Prosesnya berjalan cepat dan tanpa perlawanan berarti. Baskara, melalui pengacaranya, menyetujui semua tuntutan Arini, termasuk pembagian harta Gonogini yang sepenuhnya menguntungkan Arini, sesuai dengan perjanjian pranikah yang dulu dianggap remeh oleh Lydia. Kekuatan finansial dan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan membuat posisi tawar keluarga Wiryawan menjadi nol. Arini tidak lagi mengikuti berita tentang mereka, tetapi kabar kehancuran mereka sampai juga ke telinganya. Tagihan pesta ulang tahun Fanya yang fantastis, yang sengaja ia kirimkan dalam sebuah kotak bludru mewah, menjadi paku terakhir di peti mati reputasi mereka. Kabarnya, perusahaan Wiryawan Group goyah. Mitra bisnis menarik diri, saham anjlok, dan citra yang dibangun puluhan tahun hancur dalam semalam. Lydia Wiryawan, sang sosialita agung, kini menjadi paria. Undangan pesta tak lagi datang, dan teman-teman yang dulu menjilatnya kini berbalik mencibir di belakang punggungnya. Suatu sore, saat Arini sedang meninjau lokasi untuk proyek barunya, sebuah bistro dengan konsep farm to table di sudut kota yang lebih tenang, seseorang memanggil namanya. Suara itu begitu ia kenal, tetapi nadanya terdengar berbeda. Lirih dan penuh penyesalan. Ia berbalik dan melihat Baskara berdiri beberapa meter darinya. Pria itu tampak sangat berbeda. Jas mahal yang biasa ia kenakan digantikan kemeja biasa yang sedikit kusut. Wajahnya yang dulu selalu rapi kini tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia datang sendiri. Arini, ulangnya, melangkah lebih dekat. Bolehkah aku bicara sebentar? Arini mengamati mantan suaminya itu tanpa emosi. Rasa sakit dan amarah yang dulu membakar hatinya kini telah menjadi abu yang dingin. Ada apa, Baskara? Aku hanya ingin minta maaf, katanya. Suaranya serak. Aku tahu kata maaf tidak akan bisa memperbaiki apapun. Tapi aku ingin kau mendengarnya langsung dariku, tanpa pengaruh siapapun. Aku salah. Aku pengecut. Aku membiarkan keserakahan dan tekanan ibuku menghancurkan hal terbaik yang pernah kumiliki. Ia menatap Arini dengan mata yang jujur, penuh dengan rasa sakit yang tulus. Aku tidak akan memintamu kembali. Aku tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Untuk Fanya, untuk kebohongan, untuk semua rasa sakit yang kuberikan padamu. Arini diam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Inilah permintaan maaf yang seharusnya ia dengar, bukan pembelaan diri atau pembenaran. Ia melihat seorang pria yang akhirnya dewasa, meskipun harus melalui proses penghancuran diri yang menyakitkan. Aku menerima permintaan maafmu, Baskara, jawab Arini dengan tenang. Bukan untukmu, tapi untukku. Aku tidak ingin membawa beban kebencian ini selamanya. Ia menatap lurus ke mata pria itu.
Aku harap kau bisa belajar dari semua ini dan membangun kembali hidupmu dengan lebih baik. Jauh dariku, dan jauh dari bayang-bayang ibumu. Baskara mengangguk pelan. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Terima kasih, Arini. Terima kasih. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Arini untuk selamanya. Malam itu, Arini berdiri di balkon apartemennya, memegang segelas teh hangat. Di bawahnya, lampu kota berkelip seperti lautan permata. Ia teringat percakapannya dengan Pak Tirtayasa sebulan yang lalu. Fajar memang telah tiba. Dan fajar itu membawa hari yang baru, lembaran yang bersih. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia menemukan kembali kekuatannya, hasratnya, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Pembalasan di restoran malam itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal. Awal dari kehidupan di mana ia adalah satu-satunya ratu di istananya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pangeran untuk melengkapinya, karena ia sadar, ia adalah keseluruhan kerajaan itu sendiri. Sambil menatap ufuk senja yang melukis langit dengan warna jingga dan emas, Arini tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh harapan. Ia siap menulis bab-bab selanjutnya dalam bukunya sendiri, dan ia tahu, bab-bab itu akan jauh lebih indah.